Saya terus terang dalam karir saya nyontek tentara. Salam Cavalry, boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang di podcast Cavalry kami. Saya Bernard Latro, dan pada episode kali ini kita punya tamu yang istimewa. Beliau akan berbagi kisah heroik, inspiratif, dan perjuangan dari seorang ayah TNI AD. Dan beliau adalah putra dari Sang Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Sudarman. Selamat datang Bapak Profesor Dr. Indroyono Susilo di podcast kami. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, selamat pagi Pak Mayor Bernardin. Gimana Bapak perjalanan sampai ke sini? Wah, luar biasa. Jadi saya tadi pagi dari Jakarta. Sangat senang memenuhi undangan dari Korps Cavalry Angkatan Darat untuk podcast di tempat ini yang tiada lain adalah rumah saya sendiri 63 tahun yang lalu. 63 tahun yang lalu. Betul. Ya Pak. Dan perlu saya sampaikan juga Pak, akhirnya saya bisa ketemu Bapak. Selama ini hanya bisa lihat di TV, bisa lihat secara langsung ini Bapak. Jadi mau disini Bapak, saya panggil Profesor, Bapak atau apa ini supaya lebih enak ini Bapak? Dipanggil Pak Indro aja. Pak Indro, baik Pak Indro. Jadi, dan Pak Indro ini ternyata adalah anak kolong. Sudah bisa jadi profesor dan sudah malang melintang ini di dunia perpolitikan. Dan banyak juga hal-hal yang ditorehkan di Indonesia ini. Anak kolong definisinya udah tahu belum ya? Oh iya. Jadi anak kolong itu adalah dulu sampai sekarang juga mungkin. Iya. Asrama dari prajurit itu kecil-kecil. Oh gitu, Bapak. Sehingga anaknya tidur di kolong tempat tidur. Itu ceritanya begitu. Oh begitu. Sudah dari zaman dulu itu Pak ya? Dari zaman dulu, dari zaman Belanda, Yeah. dari zaman pasukan Kenil pasti prajurit-prajurit itu tinggalnya di rumah yang kecil-kecil. Kamarnya cuma satu, dapur, kamar mandi sama kamar makan jadi satu. Jadi satu. Kemudian anak-anaknya tidurnya di kolong. Jadi anak kolong itu tidurnya pada saat itu di kolong karena saking kecilnya rumah prajurit. Oh. Orang tuanya di atas tempat tidur, anak-anak di kolong. Dan saya mengalami itu juga. Gitu-gitu. Yaitu waktu pertama ayah saya menjadi perwira cavalry tahun 5, beliau pindah dari Korps Infanteri tahun 50. Tahun 50 ya Bapak ya. Ke Korps Cavalry, dan rumah kita pertama saya lahir itu di Jalan Papandayan 196, jadi lebih ke arah timur. Ke arah timur. Dulu namanya gitu. ini Jalan Gatot Subroto. Gatot Subroto ya. Yang ini adalah 136. 136 tempat sini Dulu ya. yang lebih kecil 196. 196. Itu satu begitu. rumah untuk 2 keluarga. Satu keluarga. Iya, jadi saya lahir sebagai anak kapten waktu itu. Oh, pada saat kapten Bapak ya. Iya. Berarti Bapak. Jadi begini Bapak, membahas mengenai cerita anak kolong ini nih. Jadi Bapak salah satu anak kolong yang bisa kita jadikan figur. Alhamdulillah. Mungkin bisa ceritakan kepada kita semua Bapak, bagaimana latar belakang nih pendidikan-pendidikan ataupun jabatan-jabatan yang pernah Bapak alami sampai dengan saat ini, coba supaya bisa tahu semua ini. Jadi saya ulangi. Jadi saya anak kedua. Anak kedua dari Bapak Susilo Sudarman, almarhum, dan Ibu Widaningsri almarhumah. Gitu ya. Beliau itu lulusan pertama dari Akademi Militer Yogyakarta. Tahun 48. Berarti kalau tadi saya tanya beberapa para perwira di sini lulusan Akmil tahun berapa gitu. Nah, Akmil Magelang itu bermula dari Akmil Yogyakarta. Oh iya. Mereka dirintis oleh namanya Pak Urip Sumoharjo gitu ya. Akhirnya para lulusan itu dari 3.300 yang mendaftar tahun 45, yang diterima 402.
3.300 yang diterima. Ya. Tapi yang lulus tahun 48 tinggal 196. 42 diantaranya gugur dalam perang kemerdekaan. Dari 196 itu yang jadi jenderal sekitar hampir 30. Ya. Kemudian dari 30 itu, dari tadi yang jadi jenderal bintang 4 cuma satu. Yaitu Pak Susilo Sudarman. Iya, dan kavaleri lagi. Dari kavaleri. Baik Bapak. Nah, yang lucu, saya lahir itu kan tahun 27 Maret 1955. Di Bandung itu sedang ada persiapan konferensi Asia Afrika. Pada bulan April tahun 1955. Jadi cerita ibu saya sudah pasti ayah saya di lapangan bawa pansernya untuk jaga kota Bandung. Kota Bandung waktu itu masih dalam suasana sering diserang oleh gerombolan Kartosuwiryo. Berarti pada saat Asia Afrika itu masih ada serangan-serangan dari Kartosuwiryo masih. Karena DITI Kartosuwiryo kan ditangkap tahun 1962. Ya, nah, saya heran sekali gitu. Ibu saya gitu, saya bayi belum 1 bulan, ibu saya itu bawa saya bayi masih belum 1 bulan, ibu saya baru melahirkan saya ke Jalan Asia Afrika itu, melihat para pemimpin-pemimpin Nehru, Soekarno, terus Zhou Enlai dari China, Haile Selassie dari Ethiopia. Itu kan rakyat Bandung mengeluhkan mereka. Ibu saya bilang nanti anak saya seperti mereka ya, begitu. Luar biasa. Itu doa dari seorang ibu. Apa yang terjadi? Nah, saya tanya apa sih? 60 tahun kemudian, tahun 2015, peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung, saya hadir. Ada yang namanya historical walk, jalan para pemimpin jalan dari Hotel Homan ke Gedung Asia Afrika. Ingat. Jadi waktu tahun 1955 para pemimpin dunia Asia Afrika itu berjalan dari Hotel Homan ke Jalan Asia Afrika. Itu orang bilang historical walk. Jalan. Saya tahun 2015 sama dengan para pemimpin di dunia berjalan dari Hotel Homan ke Asia Afrika. Jadi almarhum doa ibu saya itu kok jadi terkabul 60 tahun kemudian. Sampai merinding dengernya ini, Pak. Saya sebagai itu Menko Maritim. Menko Maritim di 2015 ya. Panjang ceritanya. Ya tadi kan berarti kan umur saya 60 tahun. Lah 60 tahun itu kalau ditanya kemana aja gitu. Kemana aja. Nah, mungkin bisa ceritakan dulu Pak nih, supaya mungkin generasi-generasi dan termasuk yang menyaksikan podcast ini bisa tahu nih latar belakang pendidikan Bapak dan mungkin jabatan sebelum tadi. Baik Pak. Jadi tadi saya entar dulu. Lahir di Jalan Papandayan 196. Saya tidak bisa Jalan Gatot Subroto. Karena tahun 55 Pak Gatot Subroto masih hidup. Jadi nggak ada. Jadi belum ada jalannya Pak. Belum ada Jalan Papandayan. Nah, di situ sampai tahun 59. Nah, apa yang terjadi? Jadi umur saya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu ayah saya menjadi komandan Batalion Kavaleri 1. Kavaleri 1. Iya. Dulu belum Kostrad. Batalion Kavaleri 1. TT3 Siliwangi, Tentara Teritorium 3 Siliwangi. Jadi batalion di bawah Kodam Siliwangi. Markasnya di mana? Di Padalarang, di Purabaya. Purabaya dulu Batalion Kavaleri 1 ya. Di sana. Saya di rumah komandan yang sekarang komandan Pusdikaf itu rumah kami. Itu memang itu kompleks Belanda. Jadi ceritanya begitu. Apa yang terjadi? Jadi Batalion Kavaleri yang dipimpin oleh Mayor Susilo Sudarman, Mayor sama dengan Pak Bernardin, waktu itu Mayor, harus berangkat ke PRRI Permesta. Di mana itu Bapak? Di Sumatera Barat. Itu mereka berangkat ke sana sebagian, dan sebagian lagi harus beroperasi di seluruh Jawa Barat untuk menghadapi gerombolan DITI Kartosuwiryo tadi. Jadi pasukan kavaleri kita waktu berdiri itu
mendapatkan tank sama panser bekas dari Belanda. 100 tank dan panser bekas. Itu berarti itu modalnya. Modalnya awalnya itu cavalry itu di situ. Dibagi 4 batalion, ya. Yang satu adalah di Palembang. Iya. Yang kedua adalah di Purabaya. Yang ketiga di Medan, yang keempat di Malang. Tapi tank dan panser itu sejak diresmikan sudah bergerak ke seluruh Indonesia. Karena banyak pemberontakan di mana-mana ya. Di mana-mana. Termasuk apa itu Kahar Muzakar di mana di Sulawesi Selatan. Pasukan kita berangkat. Ya. Nah, saya anak umur 5 tahun, bayangkan. Jadi saya coba bayangkan seperti apa tahun 5960 di wilayah Padalarang Purabaya. Jadi waktu itu belum ada jalan tol. Jadi saya sebagai anak seorang danyon gitu ya. Ayah saya memimpin batalion yang tanknya itu Stuart. Pansernya itu panser yang buatan seperti Hammer segala itu. Yang sudah lama sekali itu Pak ya. Iya. Nah, tugas yang itu adalah berhadapan dengan gerombolan Kartosuwiro. Contohnya apa? Contohnya. Itu kalau jam 6 sore bis-bis dan truk-truk itu berhenti di Padalarang. Kenapa itu Pak? Berhenti karena nunggu pengalaman pasukan tank sama panser. Karena mereka harus melewati Raja Mandala. Untuk ke Cianjur. Sampai Cianjur, karena dari Cianjur ke Jakarta lewat Puncak sudah nggak usah dikawal. Tapi gerombolan DI-TI Kartosuwiro itu selalu antara Padalarang sama Cianjur. Padalarang Cianjur ada di rute itu. Ya, dan ada yang namanya tadi Jembatan Raja Mandala. Betul kan? Jembatan Raja Mandala. Itu. Yang belok-belok begitu itu. Ya. Saya sebagai anak umur 5 tahun selalu melihat jam 6 sore itu pansernya itu bergerak. Udah ditunggu sama bis-bis sama truk-truk di Padalarang, bergeraklah mereka. Itu berapa panser itu Pak yang bergerak untuk mengawal sampai? Paling 2-3 panser. 2-3 panser. Depan belakang begitu ya. Mereka bergerak, Raja Mandala gitu. Ayah saya selalu punya feeling, ini bakal dicegat, ini bakal tidak cegat gitu. Itu malam kan? Dia punya feeling. Jadi kalau udah rasanya mereka berangkat, 2-3 panser berangkat, dia ini kayaknya akan ada cegatan gitu kan. Bener, kering jam 7:30 Pak kami dicegat. Beliau berangkat sendiri dengan membawa panser tambahan ke sana gitu. Nah, mereka bergerak depan rumah, kami melihat, kita nggak tahu juga, saya, kakak saya, adik saya, ibu saya melewati depan rumah, ayah saya menyalakan lampu senter, terus say goodbye gitu, kita nggak tahu mau kemana. Pagi-pagi kadang-kadang itu Pak supir kita, kemana supir danyon, membersihkan pelepah pisang di mobil itu. Untuk apa itu Pak? Saya tanya, kenapa itu? Pak, tadi malam kita baru bawa korban. Ya, jadi itu terjadi tahun 60 di Padalarang. Yang Anda tidak terbayangkan hari ini, tidak terbayangkan. Dan pasukan kavaleri itu disebar di seluruh Jawa Barat. Ada yang di Ciamis, ada yang di Tasikmalaya gitu. Dua Baik Bapak, menurut cerita tadi yang disampaikan, pada saat penghadangan itu mereka sudah menggunakan senjata api. Sudah. Bukankah DI-TI itu kan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia? Iya. Mereka sebenarnya adalah TNI yang tidak mau mengikuti perjanjian Renville tahun 48. Semuanya pindah ke Jogja, mereka tetap bertempur di Jawa Barat melawan Belanda. Tapi begitu pasukan Siliwangi kembali pada tahun 48 berhadapan dengan gerombolan DI ini. Jadi Anda bisa bayangkan ya waktu itu. Dan pasukan kavaleri, lah ibu saya, almarhumah ibu saya itu nggak pernah tahu suaminya kerjanya seperti apa. Suatu malam itu, ya namanya istri prajurit pengen coba, saya ikut dong, ikut patroli.
berangkatlah beliau dengan panzer komandonya, dengan danjonnya, malam-malam patroli di wilayah Cianjur situ, gitu. Masuk ke desa-desa, bertemu dengan satuan infanteri pagar betis namanya. Di tengah hutan malam-malam, di tengah-tengah yang tidak ada gitu. Hanya ayah saya dan pengawalnya. Dari situlah sesudah itu ibu saya semakin dekat dengan para prajurit karena titip nyawa. Artinya ketika pergerakan kendaraan itu truk-truk lewat, berarti setiap hari harus mengawal. Betul, seperti itu. Betul, itulah tugas dari Batelon 1 Kavaleri yang di Padalarang. Betul. Ini nggak pernah diceritakan ini Pak, baru dengar ini. Ini saya harus menyampaikan karena saya di situ. Nah, apa yang terjadi salah satu yang kami nggak tahu. Namanya kita pindah dari Bandung ke Padalarang. Jadi lucu waktu itu ya. Semua dapat SK dari Kasat. Kamu kemana? Ke Malang, wah kota besar. Kamu kemana? Ke Palembang, wah kota besar. Kamu kemana? Ke Medan, wah ini danjon-danjon yang kotanya keren-keren kan. Kamu kemana? Purabaya. Itu kampung bener. Nah, kita pindah ke sana. Saya TK, saya teknik taman kanak-kanak. Pada satu hari, nggak tahu kenapa rambut saya udah panjang, kan nggak tahu mau cukur di mana. Lah ibu saya, ayo kita cari. Itu ada desa di belakang, ada jembatan bambu. Kita ke sana yuk, di sana mungkin ada tukang cukur. Saya anak umur 5 tahun diajak nyebrang jembatan itu. Tahu-tahu itu piket. Letnan piket lari ngejar kita di jembatan, langsung diangkat kembali ke rumah dinas. Kenapa itu Bapak? Kenapa Pak? Pak itu daerah DI Pak. Wah. Berarti hampir aja gitu ya Pak ya? Ya kita nggak tahu kan namanya. Jadi itu adalah sejarah. Jadi saya akan sampaikan ya. Dan supaya tahu, pasukan kavaleri waktu itu banyak sebagian besar malahan ya orang Maluku sama orang Manado. Karena ex-Kenil. Oh begitu. Ya, TNI yang pindahan kan tentara kita kan bisanya cuma gerilya ya. Nggak bisa dong pegang tank, pegang pasaran nggak bisa. Gitu. Oleh karena itulah beberapa perwira tamatan Akademi Militer tahun 48 itu termasuk ayah saya diperintahkan masuk kavaleri untuk menangani ini. Oh terjawab sudah ini Bapak. Betul ya. Jadi disitulah. Nah setelah jadi itu Danyon, udah Danyon itu. Beliau jadi Danyon itu sudah mengalami penugasan ke Sulawesi, penugasan ke mana? Ke PRRI di Sumatera Barat. Tapi juga sudah mengalami pendidikan kavaleri modern di Belanda dan di Amerika Serikat. Oh, sudah ke luar negeri juga pada saat itu. Iya, jadi begitu pindah ke Korps Kavaleri tahun 51-52 itu Belanda kan mengadakan namanya misi militer Belanda. Ya. Misi itu adalah mendidik perwira-perwira kita untuk kecabangan-kecabangan ini kan. Iya. Jadi yang pertama berangkat itu 3 orang perwira, Letnan 2 Susilo Sudarman, Letnan 2 Jamhur Yudo Martono yang kemudian menjadi komandan pos kavaleri ya. Letnan 2 Cuk Suwando. Mereka berangkat ke Amersfoort, pusat pendidikan kavaleri Belanda di Belanda. Di sana berkumpullah para perwira-perwira Indonesia berbagai angkatan, berbagai jurusan ya. Ada termasuk Yosudarso segala di sana, yang jadi Laksamana Mulyadi yang jadi KSHL di sana. Dan kemudian di juniornya adalah para taruna yang disekolahkan di Breda, di Akademi Militer Belanda. Yang juniornya antara lain adalah ya ini Pak Gatot Sumartomo. Oh itu Pak beberapa lah yang itu adalah Pak Susanto Wismoyo, kalau gitu ya semuanya. Itu adalah lebih junior. Tentunya Opleiding Centrum ini kan dibuat di Belanda juga. Pusat pendidikan berlapis baja. Pada saat itu sudah ada atau belum itu Bapak? Sudah ada. Jadi ini tinggalan Belanda. Jadi pasukan kavaleri itu buatan Belanda. Kan? Itu kemudian tahun 46 ini pindah ke sini. 46 pindah ke sini. Namanya masih Depo Panzertruppen. Ya. Perumahannya juga di sini. Kebetulan karena saya senang sejarah, saya berkunjung ke museumnya kavaleri di Belanda. Saya mendapatkan antara lain Jalan Papandayan ini tahun 46. Perwira kavalerinya masih naik kuda di sini. Oh, begitu. Di sana
Maksudnya ada fotonya atau ada foto, reliefnya atau bagaimana? Ada fotonya, nanti bisa masuk museum di sini kan. Oh begitu. Iya. Jadi saya terus terang waktu ini, mohon maaf agak menyimpang sedikit. Ya. Waktu museum kavaleri ini sedang dibangun dan sudah dibangun, alhamdulillah. Pertanyaannya mau sejarah dari kapan gitu? Diputuskan sejarah sejak kita tahun 45. Ya. Bagus. Tapi kalau mau mundur lagi, saya alhamdulillah punya data-datanya. Punya data-datanya. Oh berarti nanti bisa kita ambil lagi Pak ya untuk melengkapi museum ini. Nah, perwiranya Belanda. Ya. Tapi bintara tamtamanya yang supirnya tank segala macam itu pasti Ambon atau Manado. Oh Ambon atau Manado? Iya, Ambon atau Manado gitu. Kenapa kok Ambon Pak? Ya waktu itu Kenil itu banyak itu Ambon sama Manado. Jadi waktu ayah saya menjadi komandan batalion kavaleri 1, ya, anak buahnya rata-rata dari Ambon sama Manado. Ambon sama Manado. Waktu beliau jadi komandan batalion sudah mengalami 2 pendidikan modern di Belanda dan di Amerika Serikat. Sehingga beliau kalau di perwira namanya Suslapa ya. Suslapa. Nah, Suslapanya beliau di Amerika Serikat. Yang dulu namanya Fort Knox sih, ingat ya. Fort Knox itu adalah pusatnya kavaleri Amerika Serikat. Ya. Gitu. Nah, dari sana kemudian kita ya selalu ditinggal. Ya. Jadi Danyon, habis jadi Danyon, beliaulah yang diminta salah satu pendidikan Pusdikaf. Ya. Tapi karena jabatannya, karena orangnya perwiranya sedikit, ya dan Pusdikaf, ya dosen di mana Seskoat gitu. Nah, apa yang terjadi lagi? Entah bagaimana Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Subroto memerintahkan semua perwira-perwira senior yang sudah gerilyawan, ya kan, kolonel, brigjen yang sudah perang kemerdekaan, udah perangan, tapi kan nggak pernah sekolah. Diperintahkan oleh Wakasat Gatot Subroto, kamu harus masuk Seskoat. Apa yang terjadi? Yang ngajar ya perwira-perwira muda yang udah pengalaman sekolah pendidikan luar negeri tadi. Jadi di Seskoat itulah Brigjen Soeharto jadi muridnya Mayor Susilo Sudarman. Itu ya. Untuk belajar apa? Untuk belajar teknik kavaleri modern. Perang kavaleri modern kan dia nggak tahu. Pada saat itu alutsistanya masih benar-benar bagus ya kondisinya ya. Belum. Nah, nanti saya ceritakan. Masih tapi belum. Ilmunya dulu dari luar negeri itu. Mereka itu pulang dari luar negeri bikin buku-buku teknik kavaleri, bikin buku-buku stensilan. Dan bukunya masih ada sampai sekarang, disimpan di perpustakaan di Belanda. Saya melihat barangnya. Itu dibawa pulang. Kemudian dia ngajar dulu, barangnya belum ada, ngajar dulu. Ada namanya Kolonel Amir Mahmud, Kolonel Ahmad Tahir, ya. Itu semua Kolonel Sutoyo Sismo Miharjo, pahlawan nasional. Itu muridnya Mayor Susilo Sudarman untuk teknik perang tank. Muridnya Mayor Saidiman untuk teknik perang infanteri modern gitu. Ada lagi yang paling hebat, waktu itu para teknokrat sipil Wijoyo Nitisastro, Ali Wardana, Subroto, Emil Salim ngajar juga di Seskoat. Yaitu yang namanya sistem senjata sosial. Pernah dengar kan? Iya. Ada sistem senjata teknologi dan sistem senjata sosial. Berarti pada saat mengajar di Seskoat tadi itu terhitungnya Bapak masih muda sekali untuk mengajar. Masih kalau tahun 60 berarti beliau 32 ya. 32. Wah, sudah. Masih muda. Masih ya di situ, dia ngajar di situ. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah interaksi yang senior tahu sama juniornya kan? Iya. Jadi kalau ditanya, dulu Jenderal Susilo Sudarman itu Menko-nya Pak Presiden Soeharto. Orang kenalnya waktu perang gerilya di Jogja, Letkol Soeharto komandan Werkreis 3, komandan pertempuran Jogja. Beliau komandan namanya Werkreis 104 itu yang di Sleman. Jadi waktu serangan 1 Maret ya semua juga masuk ke sana gitu. Jadi interaksi seperti ini bisa dibuat, dan ini memang ada perjalanan sejarah kan itu ya. Itu saya kira mungkin bisa kita simulasikan lagi untuk masa sekarang. Nah, waktu Presiden Soeharto 11 Maret
menyelesaikan G30S 11 Maret menerima surat perintah 11 Maret 66. Dia tuh bingung, ini negara mau gua kemanain. Ini Presiden Soeharto ini. Kembalilah dia ke kampusnya yang namanya Seskuat. Sehingga datang ke Mayor Jenderal Soeharto, Komandan Seskuat. Beliau akhirnya Komandan Seskuat dengan Pak Nasution, dan Panggabean adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, bikin seminar Angkatan Darat di Seskuat tahun 66. Hasilnya adalah yang sekarang namanya trilogi pembangunan. Ya kan? Satu adalah stabilis politik, yang kedua adalah pertumbuhan pembangunan, ketiga adalah pemerataan ekonomi kan. Dia laksanakan, siapa menterinya? Ya teknokrat yang dari Seskuat yang beliau kenal. Nah, ini merupakan yang dengar kan? Dari harus bisa disimak ini pengetahuan tambahan ini buat kita semua ini. Jadi gitu kan, itu perjalanannya. Jadi bukan semuanya ada jenjangnya, tapi juga connected. Sudah saling tahu. Dan kebetulan apa yang kita katakan adalah betul, ini adalah satu-satunya generasi pembebas, ya. Semuanya bintang gerilya semua itu. Yang bisa masuk kan sekarang udah nggak ada, udah habis ya. Udah habis. Sekarang sudah habis. Jadi begitu. Nah, setelah itu Mayor Kavaleri berangkat. Apa yang terjadi? Trikora. Sebelum Trikora, ini saya kasih sampai 7 Februari 1959. Masih ingat saya kan? 2 hari sebelum hari Kavaleri, kan 9 Februari. Jadi ini 7 Februari. Komandan Pusat Kavaleri namanya Letnan Kolonel Subagio Said menghadap Kasat. Namanya Kolonel Nasution. Pak Nasution. Waktu ada perintahnya Kasat waktu itu 7 Februari 1959, coba dong bikin konsep rangka organisasi kavaleri yang modern. Itu perintah Kasat kan, bikin. Komandannya yang paling tahu ya Kapten Susilo Sudarman. Nah, itu tahun 59. Dibikin lah, harus sekian batalion disebar di sini, satu peleton itu kalau nggak salah tuh 5 apa 6 tank gitu ya. Satu kompi 16 tank gitu ya. Satu batalion 3 kompi kayak gitu kan. Dibikin lah terus lambang yang kuning merah itu segitiga itu ya. Oke, setuju. Dipaparkan di Seskuat. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun 61 Menteri Menpangatnya Jenderal Ahmad Yani belanja senjata ke Perancis sama ke Inggris. Tahun 62, 63 datanglah tank AMX, datanglah Panzer Sarasin, datanglah Panzer Saladin, Panzer Feret. Baru itu. Saat itu baru. Nah, saya di jalan Papandayan ini, kalau satu batalion tank AMX lewat di depan ini, itu bergetarnya lebih dari hampir setengah jam. Satu-satu begitu kan lewat itu kaca-kaca sini bergetar semua itu saya sampai ingat karena umur saya kan 6-7 tahun lihat di rumah ini tank-tank AMX itu baru semua, baru Saladinnya baru, kemudian Feretnya juga baru, Sarasennya juga baru. Sampai getar itu setengah jam nggak berhenti kan. Nah, satu batalion berapa? 60 tank kan? Kurang lebihnya 60. Iya, 50-60 tank kan? Baru gitu lewat. Kemudian karena yang bikin konsepnya almarhum Kapten Susilo Sudarman, beliau komandan dan beliau dosen Seskuat, beliau lapor ke Wakasat. Zaman dulu tuh begitu, kapten lapornya ya Wakasat, nggak ada kolonel, nggak ada apa kan? Nggak ada gitu ya. Wakasat, ada apa? Saya mau lapor, boleh nggak? Saya demonstrasi di depan siswa Seskuat gerakan pasukan kavaleri 2 batalion. Itu pertama kali itu. Tahun 61. Akhirnya dicoba ya karena barangnya baru semua kan. Wakasat dengan para asisten Kasat waktu itu dan para siswa Seskuat naik ke Lembang sana, Cipatat sana ya. Enggak Cipatat. Dari bawah terus dia bergerak itu langsung Pak Jenderal Gatot ini dalam waktu 2 menit 30 detik akan lewat tank pertama di sini. Ya radionya udah masih bagus semua. Masih bagus. Gitu.
Ya, itulah yang terjadi. Iya. Jadi memang kita siap perang karena untuk Trikora. Akhirnya Trikora sukses. Irian Barat kembali ke Indonesia, tidak harus perang karena negosiasi dengan Belanda di PBB. Karena Pak Bung Karno udah bilang kalau perang bisa perang dunia 3 karena Amerika anggota NATO, Belanda anggota NATO. Itu bisa rame gitu ya. Tapi Bung Karno juga very coloso ya, serempet bahaya. Jadi baru saya sampaikan kavaleri waktu itu pansernya, tanknya baru menggantikan yang Belanda itu. Tahun 62 ya. Tahun 62. Datang sini. Nah, iya. Ya. Terus supaya actionnya bisa tampil, begitu datangnya bulan September tahun 62, ya, beberapa itu 5 Oktober. Nah, gimana caranya nih? Harus tampil. Sehingga begitu dari Tanjung Priok turun, AMX-nya dikasih oli, diminyaki, semua dilatih gitu. Beberapa 2-3 tanknya dibawa ke Raja Mandala itu, di bawah jembatan itu, latihan pasukannya itu semua untuk supaya gerakkan. Akhirnya tanggal 5 Oktober AMX-nya baris. Semuanya kagum atas militer di Jakarta, ini dari mana tanknya udah datang semua. Tapi ayah saya yang gerakan itu deg-degan, ini kalau nanti kanonnya nyenggol gimana, karena ini semua ini cerita ini kejadian benar semua itu tadi. Jadi saya lanjutkan lagi, begitu 30 September 65, 1 Oktober tahun 65, begitu Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad itu menguasai Kostrad, memukul gerakan 30 September, selain RPKAD, yang langsung mengawal beliau adalah pasukan kavaleri Brigade Kavaleri 1. Gitu. Nah, itu dibuat karena Kolonel Subiantoro dan Pusenkaf lapor ke Pangdam Jaya Brigjen Umar Widara Kusuma dan Maijen Soeharto Pangkostrat, Pak, satuan kavaleri siap untuk bikin satgas. Pak Harto setuju, dibuatlah 2 kompi intai, terus ada pasukan segala macam. Itu yang menggerakkan dipimpin oleh Kolonel Wing Wiryawan. Komandan Brigade Kavaleri 1 Limpung Alugoro. Pertama itu Pak ya? Pertama. Ya. Dan Pak Wing lah, yang saya dengar dari Mbak Vita, putrinya beliau, Pak Wing begitu, itu kan pasukannya yang masuk ke Halim memang RPKAD, tapi yang dekat dari Jakarta bypass yang tembak-tembakan Pak Saru megang naik di Feret itu adalah pasukan kavaleri. Ya. Nah, pada tanggal 4 ini coba sejarah ya. 4 Oktober tahun 65 jenazah ditemukan di Lubang Buaya, diotopsi dan kemudian disemayamkan di Mabes Angkatan Darat Medan Merdeka Utara gitu. Pak Wing Wiryawan usul, bagaimana kalau jenazah 7 pahlawan revolusi diangkut dengan panser Sarasin. Jadi malam itu disiapkan kerandanya di atas panser Sarasin. Jadi dalam sejarah 7 pahlawan revolusi, Pak Yani, Pak Haryono, semuanya diangkat dengan panser Rampur Sarasin. Iya. Tapi ya satu yang kita tentu berbangga, Sarasinnya, Feretnya, Saladinnya ya nggak mogok karena masih baru. Tapi sekarang sudah di-grounded Pak. Alhamdulillah. Sudah, karena saya ingat baru, ya. Saya masih ingat. Ini cerita nggak apa-apa lah. Cerita saya tahun berapa ya? Masih ada Pak Sarwan Hamid, waktu itu Kapuspen TNI ya. Beliau cerita operasi di Aceh. Ini berarti kan tahun 94, 95 gitu. Waktu itu Pak Sarwan bilang, ini gimana nih operasi di Aceh gitu. Sebentar Pak, sebentar lagi pansernya datang Pak gitu. Saya tunggu Pak Endro sehari 2 hari nggak datang. Kenapa Pak? Pansernya mogok Pak. Jadi itu cerita tahun 9, karena pansernya masih sama. Tahun 95. Dibeli tahun 62 baru sampai 95. Nah, berarti 33 tahun. 33 tahun. Masih mengabdi Pak. Masih mengabdi. Kira-kira demikian lah ya. Itu sejarah. Itulah begitu, pengalaman saya dari seorang anak kolong. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi beliau. Nah, apa yang terjadi lagi setelah tadi pansernya datang semua? Pak Nasution, dulu namanya Menteri Keamanan Nasional,
kepala staf angkatan darat Pak Nustin itu. Oh ya. Tahun 61 kan, cari senjata juga gitu. Iya. Dapat kan pesawat MiG-17, MiG-21, kapal perang, kapal selam segala macam. Tapi juga pendidikan dikasih kan, training di Uni Soviet. Nah, apa yang terjadi lagi gitu kan tadi? Almarhum Letkol Mayor Letkolnya di sana di Rusia. Mayor Susilo Sudarman bersama Wing Wiryawan, Mayor bersama Mayor Eli Sungkono, kapal-kapal itu berangkat ke Uni Soviet, ambil sesquad. Sesquadnya di Uni Soviet. Yang Selapanya tadi di Amerika ya, Pak ya? Bapak ya. Iya. Oh, ya. Terus yang pertama teknis cavalry-nya di Belanda. Ini di Uni Soviet, namanya Frunze Academy, terkenal itu. Itu sesquadnya Amerika, Rusia. Kalau di sini kan sesquad. Kalau di Amerika namanya Fort Leavenworth kan. Ini di Amerika, mereka berangkat loh. Jadi mereka sesquadnya di Frunze Academy, di temannya siapa antara lain Husni Mubarak gitu, temannya beliau. Husni Mubarak itu adalah cavalry Pak yang jadi presiden Egypt ya. Dan yang lucunya itu ayah cerita gitu, waktu simulasi tempur yang dipakai simulasi adalah bagaimana kalau serangan dari Mesir nyebrang terusan Suez menyerang Israel. Itu adalah latihan perang-perangan di meja itu kan, operasi gabungan. Gitu. Cerita Bapak seperti itu ya? Cerita itu tahun 1962. Kemudian tahun 73 Mesir nyerang Israel, nyebrangnya terusan Suez ya pakai teknik itu kan. Jembatannya dua tuh, tanknya pada bergerak semua, terus dia naik ke pasirnya tuh, naik ke bukit-bukit pasir itu pakai tangga yang dibuat dari kayu itu. Perang apa ya? Yom Kippur. Itu perang Yom Kippur tahun 73. Iya. Itu udah disimulasikan tahun 62 di Frunze Academy. Itu yang saya cerita. Jadi beliau itu Akademi Militer Jogja pertama. Jadi orang sekolahan, perwira sekolahan pertama lah gitu kan. Iya. Tapi khusus kecabangannya di Belanda, khusus lajang perwiranya di Amerika, sesquadnya di Rusia. Nah, oleh karena itu para ingatlah kami rasakan, kami juga ya, para intelijen asing tahu ini orang megang tiga-tiganya kan. Belanda, Rusia, Amerika. Jadi dari sana pulang, nggak tahu selesai ini diminta oleh namanya Brigjen Surono ya, Gubernur Akmil. Ya. Jadi beliau jadi Komandan Resimen Taruna di Magelang. Nah, selesai situ ke Washington sebagai atase pertahanan. Yang pertama beliau kan dulu kan atas militer, sekarang ketika digabung yang pertama atasan pertama RI tahun 70 di mana? Di Amerika, di Washington DC. Di Washington DC. Kita semua ikut semua. Alhamdulillah kita jadi Magelang, dari kampung berangkat ke negara superpower gitu ya. Nah, jadi ini menarik sekali ya cerita dari Pak Indro Yono, bagaimana sepak terjangnya sang ayah di TNI sampai dengan ini. Ini ada yang mau kita tanyakan ini Pak. Silakan. Terkait tentunya dengan pengalaman beliau baik dari pendidikan sekolah dan sampai dengan saat ini, bagaimana beliau ini menanamkan nilai-nilai fundamental kepada anak-anaknya dan keluarga ini Pak. Ini menarik ini. Nah, saya beruntung gitu tanya ya. Iya Pak. Pada kita masih remaja itu kok ayah saya ditugaskan di Akademi Militer di Magelang. Saya beruntung. Kenapa beruntung gitu? Nggak usah ngajarin juga. Tadi karena Mas Bernard juga dari Akmil, bangun pagi, olahraga, itu jadi otomatis kita itu. Dan ayah saya waktu itu saya SMP kelas 1, kelas 2 selalu diajak. Saya sampai apal. Oke, gitu. Yuk kita canda di muka ke situ. Habis itu nanti Pak Pratangkas, Pratangkas namanya, latihan dari pelempungan itu. Ada speech mart tahu kan? Ada yang jalan cepat dari situ ke kampus kan? Itu ikut juga Bapak? Ikut sama teman-teman kita itu. Kita ikut.
Jadi kita Wow. kan asik kan, jadi untuk kita asik itu. Itu capek sekali loh Pak itu. Enggak, itu cuma 20 kilo kan itu ya. Cuma 20 kilo guys. Iya. Anda capek karena Anda udah digojlok di situ kan, bawa bendel segala kan. Tapi bawa ransel juga. Anda barang, kalau kita kan enak. Ikut jalan ya? Ikut jalan. Jadi itu pengalaman luar biasa. Jadi saya beruntung. Satu, kedua gitu. Akmil itu walaupun di kampung sana gitu ya. Coba alat olahraganya banyak. Saya latihan belajar judo saya di sana. Saya belajar tenis saya di sana. Kalau bayar berapa coba? Gua dapat gratis. Mahal. Yang ketiga, perpustakaannya. Saya bisa belajar banyak di perpustakaannya, gratis lagi. Jadi saya ditanya, kamu di Magelang? Iya. Nggak apa-apa, enggak. Saya mendapat, dan yang terakhir nih, yang paling penting. Iya. Saya kenal sama calon pemimpin TNI masa itu. Jadi kalau saya sama orang bilang, nih ada Jenderal Luhut masih ada kan. Kalau bilang Pak Luhut itu, semua orang, Anda kenal sama Jenderal Luhut kapan? Ya kemarin Pak, beliau jadi Menko. Saya kenal beliau udah 50 tahun lebih. Udah lu kenal dari yang lain dulu Pak ya? Iya, karena dia makan di rumah saya gitu kan. Dia makan di rumah saya gitu. Apa Luhut, apa Akum Gumelar. Udah kenal semua nanti Pak? Udah kenal semua. Jadi itu ada kalau waktu Akabri, yang laut, yang udara, polisi juga kenal. Sebentar Pak. Jangan-jangan pada saat beliau-beliau itu latihan, Bapak ikut nimbrung latihan lagi. Kalau latihannya saya nonton aja lah, nonton aja. Tapi kan yang ingat speed march-nya. Tapi kalau masa canda naik ke tidar segala ya kita ikut lah. Ikut. Ikut. Boleh ya pas itu ikut ya anak-anak tentara ya. Lo ikut lo, iyalah. Ikut. Gitu ya. Asik gitu. Pertanyaannya apa? Apa sih hidup di kompleks kita Pancarga? Hiburannya apa ya? Apa itu Pak dulu Pak? Ya itu ya gitu. Ya kan? Hiburannya ikut taruna berarti. Ikut taruna aja. Siswa. Dan taruna itu kan mesti makan malam di ini. Sekarang udah enggak mungkin ya, karena taruna sekarang udah punya HP, udah punya kos-kosan sendiri, udah beda. Ada perubahan ya. Jadi kita ikut. Kalau enggak hiburannya apa ya situ. Melihat dari kehidupan Bapak tadi di lingkungan terus berlanjut TNI ya. Boleh tahu nggak Pak ini? Sebenarnya nih cita-cita Bapak pada saat kecil itu sebagai apa sih? Gitu. Gini, itu kan dapat sudah ya. Jadi apa cinta tanah air, kemudian kenal dengan semua suku bangsa. Di sana kan kenal semua ya. Ada yang Ambon, ada yang Manado, ada yang itu. Nah, namanya di situ kan. Lengkap pokoknya ya. Iya. Lengkap. Oh, siapa kamu? Niko Tumatar. Oh, siapa kamu? Ari Kumaat. Kenal saya kan. Dia kenal orang saya di situ kok. Gitu. Nah, jadi udah itu nasihat udah. Kemudian nggak tahu kenapa gitu. Emangnya kalau orang dari Magelang pindah ke Jakarta, pindahnya ke Washington. Oh, sempat pindah ke Washington. Lah saya kan anak Adhan. Oh, saya SMA di Washington International. Jangan-jangan udah lupa bahasa Indonesia enggak ya Pak ya pada saat itu ya? Iya, jadi kalau saya harus sekolah di Amerika bayar duitnya berapa gitu? Saya berangkat ke Washington. Ya. Saya masuk SMA di sana. Oke. Pada suatu hari di kedutaan besar Indonesia di Washington itu kedatangan tim dari Freeport yang di Irian Barat kan, karena mereka baru investasi tahun 67 kontrak 67. Kan. Jadi tahun 71 dengan Indonesia Institute kita paparan mengenai Freeport, potensi sumber daya alam Indonesia. Hebat sekali Indonesia, memang kaya banget Indonesia ini, kaya sekali kan. Kita tahu butuhnya Freeport masuk gitu. Berarti cita-cita Bapak dulu setelah SMA pindah ke Washington, cita-citanya apa nih tadi? Tadi kembali. Kalau gini. Ini saya ulang ya supaya nanti jangan. Setiap orang punya cita-cita, punya harapan. Ya. Kita tahu nih, mungkin Mas Bena jangan tersinggung. Waktu ayah saya muda seperti Mas Benan itu dia perang, jadi mengabdinya tuh dengan seperti itu. Saya, ini kayaknya kesempatan nih. Saya mengabdinya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Biar yang urusan menjaga kedaulatan itu teman-teman TNI. Ada bidangnya masing-masing. Ada bidang masing-masing, gitu kan? Bener kan? Itu jadi ini deh. Begitu lulus SMA, emangnya nggak punya duit dong ya? Untuk sekolah sana biasa belum ada juga kan? Iya belum ada. Saya pulang masuk ITB. Oh, ITB Jalan Ganesha sini tempatnya. Nah di situ juga ITB itu tahun 73 itu adalah
Ya betul kan, sama juga kan, putra-putri terbaik bangsa kan di situ semua ya. Semuanya kayaknya anak-anaknya Soekarno lah gitu kan sana. Saya di situ. Saya ngambil jurusan teknik geologi karena untuk sumber daya alam. Teknik geologi. Ya. Sumber daya alam. Itu ya karena pengalamannya ada, bahasa Inggrisnya juga bagus. Ya saya ketemu termasuk lulusan pertama dari angkatan saya lah gitu. Jadi saya jadi insinyur tahun 78. Insinyur tahun 78. Umur saya kolong ini. 23. Anak kolong kan? 23 sudah insinyur? Iya. 23. Wow. Ya kan? Atau memang kalau zaman dulu itu umur 23 sudah insinyur atau bagaimana? Oh, dulu ITB. Iya. Saya masuk 73. Iya. Itu teman saya teman di kelas itu angkatan 63, angkatan 65 gitu. Saya tanya, "Kamu mau lulus kapan?" Lu kan 4,5 tahun. Kan kurikulum 4,5 tahun itu kan waktu itu. Yeah. Diketawain, "Kamu baru masuk. Kita udah 10 tahun belum lulus," gitu kan. Itu sampai sekarang ini. Lulusnya di situ agak susah sekarang. Iya. Harus intelektualnya harus tinggi sekali. Dan kedua, dosen-dosennya itu kalau ngasih nilai A itu untuk Tuhan gitu kan. B untuk saya gitu kan. Paling berarti C, Pak ya. C, D udah seneng banget tuh lah, terus F gitu kan, lu nggak lulus. Jadi orang 60 yang lulus 30 gitu. Kayaknya bagus nih untuk diterapin di universitas. Dosen harus pelit nilai supaya siswanya agak lebih bagus nih. Tapi permasalahannya anak ITB seperti itu, dosennya pelit nilai, jurusan teknik geologi yang dicari perusahaan migas segala. Sekarang ini teknik geologi di universitas lain itu dosennya ngasih nilainya A semua. Jadi mau mendaftar itu yang tamatan ITB kalah bersaing karena nilainya ke CD. Jangan-jangan orang sekarang tambah pinter nih. Itu kira-kira seperti itu. Iya. Jadi waktu saya lulus tahun 78, itu ada 50 perusahaan migas internasional eksplorasi kan. Terus kemudian Bontang baru dibuka untuk gas alam. Arun dibuka untuk gas alam. Terus emas di Freeport di Irian Barat. Terus di Sulawesi ada namanya itu ya Inco emas gitu. Belum yang batu bara. Itu saya lulus setiap malam diajak makan malam, ditawarin kerjaan. Angkatan Bapak berapa orang pada saat itu? Nah, ini bedanya sekarang sama dulu ya, Mas. Saya kan ada yang wisuda, ada yang sebelum sidang kan nunggu wisuda toh. Iya. Saya sidang tuh 5 orang yang lulus tahun 78 bulan Desember nggak salah itu, awal Desember 78. Zaman dulu itu masuk RRI Bandung. Pada hari ini ITB telah meluluskan itu masuk RRI Bandung waktu itu. Cuma 5 yang lulus, Pak. Iya, itu jadi masuk ini deh Radio Republik Indonesia Bandung. Hari ini ITB telah meluluskan 5 insinyur baru bidang teknik geologi. Dan pada saat itu eksplorasi besar-besaran ada 50 perusahaan Indonesia yang baru masuk dan harus Indonesianisasi. Jadi saya kan tinggal milih kan? Tinggal milih. Nah, tapi ada satu, saya nggak mau. Saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Kenapa itu, Pak? Ada orang yang namanya Profesor B.J. Habibie. Itu bareng sama Bapak? Enggak, dia senior. Oh, senior jauh ya. Senior tahun 74 dipanggil pulang untuk membangun Indonesia maju kan. Beliau apa nih perannya pada saat itu? Dia adalah namanya penasihat senior Pertamina. Penasihat presiden untuk sains dan teknologi. Tahun 78 jadi menteri Ristek kan. Oh, 78. Ristek pertama. Iya kan. Sebelumnya menteri riset Pak Sumitro kan. Ini adalah Pak Habibie. Nah, apa yang terjadi? Mungkin Anda menarik juga. Rumah kita di Bandung sini, itu kan tetanggaan sama keluarga Habibie, di Jalan Imam Bonjol itu. Saya nomor 12, beliau nomor 14. Nah, orang tua Pak Habibie senior, ayahnya Pak Habibie, itu punya adik namanya Ibu Sri Sudarsono. Pak Sudarsono itu adalah Akademi Jogja angkatan pertama sama ayah saya. Dan Korps Kavaleri. Berarti sudah dekat rumah ini jadi satu korps. Sangat akrab sekali berarti Pak ya. Jadi gerilya sama-sama, di Kavaleri sama-sama. Beliau pensiun sebagai Mayor Jenderal almarhum ya. Ayah saya sebagai Jenderal Bintang 4.
Jadi kita lah Pak, saya kenal sama Pak Habibie. Ya. Pak, waktu saya lulus, Pak saya mau saya mau keluar negeri, saya mau. Apa gitu? Ya. Dicarikan beasiswa yang internasional itu. Ya. Saya berangkat. Bidang kamu apa? Satellite remote sensing for exploration. Jadi saya menggunakan data satelit untuk eksplorasi. Karena saya itu tesis sarjana muda saya di ITB gitu. Semua orang bilang lu ngapain sih cari yang gitu jauh-jauh? Enggak, saya harus yang ini sih. Berangkatlah saya ke University of Michigan atas beasiswa karena orang tua saya nggak punya duit. Berarti S2-nya ini? Ya master, untuk S2 master. Ya, Masternya. Ya. Saya master di Michigan lulus tahun 81. Karena lulusnya bagus, University of Iowa, jadi Michigan saya master. Ya. Saya master tahun 81. Jadi umur saya master adalah 81, 26 tahun. Wow. Saya master 26 ya. Kemudian ternyata ada project yang namanya NASA. Enggak, project Space Shuttle, pesawat ulang-alik. Amerika itu ya? Amerika kan, ya, mulai tahun 81 itu mulai. Nah, tahun 84 NASA meluncurkan program Space Shuttle-nya yang untuk program menggunakan radar untuk eksplorasi permukaan bumi. Radar itu berbeda dengan kamera biasa yang sinarnya dari sini. Kalau radar kan bawa energi sendiri gitu ya. Itu untuk melihat kandungan mineral atau bagaimana, Pak? Iya. Kandungannya apa saja? Untuk eksplorasi, untuk interpretasi, untuk geologi segala macam. Iya. Dan dilihat dari satelit. Jadi kalau yang dari satelit adalah satelit. Ada sudah pakai, udah saya pakai itu. S1 master saya udah pakai itu. Iya. Tapi kalau radar itu kan dia bawa energi kan, nembak gitu kan, pantulannya direkam kan. Iya. Itu dia harus bawa harus di space shuttle, harus pesawat ulang-alik ini. Pesawat ulang-alik. Iya. Ada profesor di Michigan, di University of Iowa namanya Richard Hopin, dapat proyek NASA ini. Bapak masuk ke situ? Saya daftar jadi asistennya dia. Asisten, iya. Oke. Terus saya tanya, ini kita sepakat radar itu atau citra radar ini itu sangat berguna untuk negara-negara yang banyak awannya kayak kita ini kan? Iya. Oke. Jadi kita coba ya untuk wilayah Indonesia. Untuk dokter saya setuju bawa ke NASA. NASA setuju, saya dapat proyek. Tapi karena pesawat ulang-aliknya tuh jadi terbang, saya mundur-mundur terus sampai udah frustrasi nih. Wah, lama-lama saya nggak jadi dokter gara-gara gini. Tapi Profesor Richard Hopkins, pembimbing saya, udah tenang, pasti meluncur kok. Gitu. Ini saya bicara tahun 82, 83, 84 loh. Ini saya bicara benar meluncur tahun 84. Saya dapat datanya, kami olah. Akhirnya saya menyelesaikan doktor tahun 1987. Usia saya 32. Nah, apa yang sangat berkesan? Saya udah bisa bicara begini karena semua itu Gusti Allah itu yang di atas. Begitu ayah saya tadi kan tugas ini pindah sini, jadi Danjen Akabri, jadi Panglima Koilhan gitu kan? Selesai. Kalau zaman dulu ada penugasan di Pak Harto, karena tadi kan dia tahu kan, dia kan ngikuti kayak gini-gini kan. Penugasannya apa? Kamu jadi duta besar ya? Di mana? Amerika Serikat. Kembali lagi ke sana. Oh sih iya. Berarti Bapak? Ntar dulu ini ceritanya gitu. Saya itu lulus S1 dari ITB tahun 79. Ayah saya nggak bisa datang karena beliau adalah Pangku Wilhan, pangkatnya Jenderal Yusuf yang keliling terus kan. Iya. Nggak bisa datang. Saya master di Michigan tahun 81. Ayah saya nggak bisa datang wisuda. Udah tahu lah, nggak bisa lah gitu. Dia bilang sama saya, gitu, nantilah kalau kamu jadi dokter, saya kali udah pensiun, saya datang. Gitu. Nah kalau masalah di birokrasinya, ini juga hanya hari ini ada satu kompetitor saya. Saya 14 tahun eselon 1. 14 tahun Pak 14 tahun tuh saya dirjen, sekjen, deputi, saya udah semua 14 tahun. SK saya menteri Menko kan ditantangani oleh 5 presiden. Ya kan? Saya deputi BPPT yang tantangan Presiden Soeharto. Ya. Saya jadi kepala Badan Ristek Kelautan Perikanan yang tanda tangan Gus Dur. Habis itu kemudian Gus Dur ada organisasi Bu Mega yang tanda tangan. Ya. Kemudian saya jadi sekjennya Menko Kesranya Pak Abu Rizal Bakri yang tanda tangan
Pak SBY gitu. Pikir udah selesai dah gua nggak. Gua jadi Menko yang tanda tangan Pak Jokowi. Jadi saya 5. Jadi kalau mau ditanya boleh, tapi saya kalah yang 5 presiden. Tapi nggak 5 presiden. Yang melayani 5 presiden itu adalah Pak Sutioso. Pak Sutioso ada lagi ya. Tapi yang punya SK 5 presiden saya. Luar biasa. Waktu Pak Karno saya masih muda kan? Iya. Kalau Pak Prabowo kan baru aja gitu. Coba ini Pak, boleh bertanya tidak dengan beberapa kisah yang sudah diceritakan Bapak tadi, ada tidak budaya atau tradisi militer yang membuat Bapak itu selama perjalanan itu dari kecil sampai sekarang itu sedikit banyak diaplikasikan dalam keluarga? Dalam keluarga apa dalam karir? Keluarga dan karir. Oke, saya dari karir dulu ya. Dari karir dulu karena udah pasti kalau karir nih. Saya terus terang dalam karir saya nyontek tentara. Saya nyontek TNI. Di mana ya Pak? Nah, nyontek TNI ini. Saya nyonteknya itu kebetulan ayah saya kan asisten personil Hankam waktu itu kan. Ya. Dia nyiapin SDM toh. Ya. Beliau membagi 30 tahun karir Anda itu 10. Ingat nggak? Iya. Betul kan? Iya betul. 10 pertama sampai Sesko gitu kira-kira gitu. 10 kedua jadi di markas besar atau manajemen yang gede gitu kan. 10 tahun ketiga tingkat nasional gitu kan. Iya. Saya contek itu. Jadi waktu saya saya jadi dokter masuk BPPT, saya 32 nih. Saya profesor 35 sampai tahu. 35 usianya. Profesor ya. Saya harus karena saya mau bikin industri remote sensing GIS Indonesia. Kalau Anda umur 23 24 sarjana insinyur sampai usia 34 35 kamu sudah master. MSc. S2. Ya. Dalam 10 tahun ini yang namanya face to face leadership ya, kan kepemimpinan tatap muka. Saya nyontek Anda. Kamu bikin project ini, kamu kerjakan, kamu ke lapangan, laporkan hasilnya, dibawa ke pimpinan. Saya nyontek tentara. Hasilnya semua itu kamu umur 35, kamu harus sudah master. Lebih cepat, lebih bagus gitu. 10 tahun kedua, saya bikin ini manajerial terbatas kayak Anda sudah Sesko. Anda bisa jadi Danyon segala macam. Kalau saya, kamu nih 35 sampai 45, kamu minimal sudah eselon 2, kamu sudah direktur. Caranya gimana? Ini program yang dari anak adik-adik ini dibikin ke proyek nasional, ditawarkan ke Bappenas, ditawarkan ke kementerian lembaga begitu. Terus apa? Umur 45 kamu harus sudah doktor. Anak buat saya semua segitu. Oke. Nah, sesudah 45, 50, kamu bisa dilempar ke nasional. Iya. Itu kan? Jadi dirjen eselon 1 itu usia itu. Jadi kamu nggak karbitan. Kalau terakhir saya 10 tahun terakhir, kamu maju ke Badan Dunia. Saya kan direktur FAO Mas. Iya. Di Roma. Oh. Iya. Setelah saya 14 tahun jadi, 14 tahun. Itu gua ngapain lagi kan? Nggak tahu kan saya mau ngapain. Udah berapa menteri, berapa menko, nggak jadi menteri gitu kan ya. Ya sudah, saya usul, Pak, saya bisa nggak jadi dirjen FAO, Food and Agriculture Organization di Badan Dunia di Roma. Pemerintah setuju, Pak SBY setuju, ya tapi harus menang ya. Kalau saya kampanye, saya kalah, tapi saya diangkat jadi direktur perikanan dan aquaculture seluruh dunia. 193 negara. Wah. Itu 2012. Jadi Pak. Karena saya di sana dokter, orang Indonesia nonjol kan? Pak Jokowi lihat, dipanggil pulang 2014 kan gitu. Makanya jadi Menko Maritim. Jadi Menko Maritim pertama. Itu kira-kira demikian. Jadi tapi itu bukan karena jadi Menko Maritim. Itu tadi saya urut. Saya mencontek TNI dan ke bawah. Jadi kalau Anda melihat sekarang anak-anak atau anak didik saya semua sekarang itu suatu saat pernah 10 orang jadi dirjen eselon 1 semua itu didikan kayak gini. Saya nyontoh tentara. Saya nyontoh itu. Ini menarik sekali Bapak. Bener kan itu sipil nggak ada ini. Sipil nggak ada. Tentara paling bagus. Saya contek. Artinya sedikit banyak nilai-nilai tradisi itu dari tentara itu memang sudah banyak yang positif sudah diterapkan dari zaman dulu. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ketika tentara sudah menerapkan tradisi atau budaya seperti itu, pernahkah
Bapak, mungkin pada saat itu Bapak, ayah Anda almarhum itu mengajarkan kepada Bapak langsung bagaimana nilai-nilai kepahlawanan untuk mencintai negara, karena bapaknya adalah seorang TNI, anaknya anak kolong, diajarkan nilai-nilai kepahlawanan. Ada tidak Bapak? Itu nggak harus, itu kan di meja makan udah bicara kan? Di meja makan maksudnya gimana Pak? Iya kan di meja ngobrolnya kan itu. Oh saya lupa bilang. Iya. Tahu ibu saya? Iya. Almarhumah ibu saya itu adalah putra dari Mayor Jenderal Muhammad Mangundiprojo, pahlawan nasional, komandan pertempuran Surabaya. Iya. Subiantoro, ya. Kalau Pak Subiantoro ini anak buahnya waktu pertempuran Surabaya. Berarti memang sudah ada di keluarga yang. Iya. Nah tapi terus ayah saya kenalannya di mana? Tentu kan pertanyaan kan. Iya. Ayah saya adalah cuma anak sekretaris desa. Tapi karena masuk Akmil Jogja, dia berkumpul sama seluruh Indonesia itu kan. Mayor Jenderal Muhammad Mangundiprojo setelah selesai, beliau adalah juga komandan Komandemen 3 Jawa Timur, yaitu Pangdam pertama Brawijaya. Itu, selesai itu beliau pindah ke markasnya Pak Dirman kan di Jogja. Dia menjadi sekjen Kementerian Pertahanan. Rumahnya itu di depan markasnya Akmil Jogja di Kota Baru. Iya. Tahu Pak Himawan Sutanto? Pak Himawan, ya. Itu adalah paman saya, kakaknya ibu saya. Kan mereka berdua. Iya. Sama-sama taruna di situ. Iya. Jadi berarti wah, memang sudah keluarga. Gitu kan? Gitu. Jadi waktu Himawan Sutanto taruna, Susilo Sudarman taruna, satu angkatan. Iya. Kalau hari malam minggu weekend kan, berkunjung kan? Iya. Ya ke rumahnya Pak Muhammad. Ya taruna semua, termasuk ayah saya gitu. Iya, berarti nilai-nilai kepahlawanan ini pada saat di meja makan, pada saat sekolah atau pada saat apa, selalu disampaikan oleh ayah sama ibu atau bagaimana? Iya, saya ngobrol, nggak bicara. Nah ini saya cerita, memang saya kaget juga. Nah, ini saya lanjutkan ya. Jadi beliau dari Banyumas, nggak keluarga tentara gitu. Tapi MA Jogja membuat dia jadi menonjol kan. Lulusnya terbaik juga kan. Salah satu dapat terbaik ya. Pedang Garuda Yaksa, udah namanya Garuda Yaksa, bukan Adi Makayasa. Itu ada fotonya, ada fotonya di sini saya pasang, nanti dilihat ya. Oh iya. Dia lulus terbaik gitu. Nah, itu Museum Susilo Sudarman yang di Cilacap yang buat? Itu dari siapa itu? Saya yang buat saya, karena pesan dari beliau nanti dijadikan museum keluarga ya. Nah, kan tuh kan beliau di situ kok, dari kecil di situ ya udah. Iya. Nanti saya undang rame-rame ke sana ya. Iya, boleh gitu Pak. Aja boleh, itu rencananya biar asik gitu. Nah, saya ini terus terang saya beruntung. Ditanya saya beruntung tadi. Waktu nih kakek saya itu Majen Muhammad Mangundiprojo itu kan belum pahlawan nasional. Yang ribut itu adalah antara lain wali kota Surabaya yang namanya Ibu Risma. Kok bisa-bisanya Bung Tomo pahlawan nasional, Dr. Mustopo pahlawan nasional, Pak Muhammad yang komandan pertempurannya kok nggak pahlawan nasional? Kan harus dari bawah itu. Berarti Bu Risma yang menyuarakan pertama itu? Iya. Garap, Bu Risma kan wali kota kan? Iya. Lapor ke Pak Gubernur Pak Dekarwo, Pak Soekarwo kan gubernurnya kan, Jawa Timur ya. Jawa Timur, ya? Pak Dekarwo. Oh iya, bawa. Laporlah ke Pak SBY. Apa ini? Oke. Maka pada tanggal 7 November 2014 beliau menerima pahlawan nasional. Kan syaratnya harus sudah meninggal kan? Sudah meninggal. Dan tidak boleh ada cacat. Tidak boleh dicatat. Selama hidup tidak boleh. Dan itu di research. Jadi Anda saya akan sebut nama-nama yang nggak usah sebut sekarang, tapi saya tahu ini orang harusnya tapi kok nggak jadi gitu. Karena dalam hidupnya ada cacat. Jadi syaratnya pahlawan nasional kan nggak boleh jadi mantan pahlawan nasional kan. Sudah meninggal tidak boleh ada cacat. Tidak boleh ada catat sesuai catatan. Iya. Dan itu di research sampai ke Belanda segala kan. Pernah menyerah enggak, pernah negosiasi apa enggak gitu loh. Sampai ke Belanda gitu, Pak? Sampai cari Pak. Maksudnya untuk investigasi syaratnya. Dan itu selalu ada ilmiahnya, kajian ilmiahnya dari para sejarawan gitu. Makanya nggak setahun paling 2-3 kan setahun. Jadi tahun ini total sampai hari ini hanya ada 242 pahlawan nasional Indonesia.
dari Pangeran Diponegoro segala macam itu. Dan waktu itu Pak SBY yang menyetujui, yang nyerahkan Pak Jokowi. Lah saya Menko Maritimnya, dikira saya lobby nggak ada itu kemarin. Jadi saya beruntung sekali loh. Iya Pak. Ya gitulah ceritanya. Iya. Gitu. Jadi itu sudah dari. Ini saya sampaikan kenapa kepada Mas Bernard sama teman-teman ya, terutama anak-anak kolong nih. Saya menemukan banyak anak kolong yang nggak tahu bapaknya mengabdi di mana. Sudah tahu orang tua Anda itu adalah mengabdi dan menjaga kedaulatan NKRI. Ya. Salah satu kebanggaannya, saya belum tahu nih, adalah tanda jasa Satya Lancana yang ada di dada mereka. Apalagi anak-anak putra-putri angkatan ayah saya. Tapi banyak dari mereka tuh nggak tahu itu apa saja itu. Saya selalu bilang, kalian tahu itu tuh ada bintang gerilya, perang kemerdekaan 1, perang kemerdekaan 2, gerakan operasi militer 1, gerakan operasi militer 2. Itu orang tua Anda itu pemegang saham dari republik ini. Itu saya bilang kepada teman-teman angkatan ayah saya yang nggak tahu bapaknya itu dulu terima, saya mana bintang jasa kamu, ayah kamu udah dikirim. Oh ini GOM 1, ini GOM 4, ini GOM 4 ini ngadepin Kartosuwiryo nih. Oh ini GOM 6, oh ini Dwi Kora. Oh gitu tuh. Bapak saya nggak pernah cerita Pak waktu itu. Saya beruntung. Ya. Ayah saya cerita masalah itu karena saya tanya gitu. Jadi coba tanya, nggak tahu Mas Bernard. Ya mungkin banyak ya yang nggak tahu dan karena mungkin tidak diceritakan atau belum sempat diceritakan. Ya, bapaknya meninggal aja gitu. Tapi dia kan punya tinggalan. Salah satunya itu deretan tanda jasa. Ya. Kalau zaman angkatan 45 banyak kan itu kan. Karena dia perang di mana-mana kan. Iya. Tapi tanya anaknya, urut bapak kamu tuh berjuang di mana aja? Di mana saja. Oh iya. Berarti bisa jadi bajakan untuk anak-anak kolong semuanya supaya tahu ya. Karena itu investasi luar biasa dari seorang ayah yang udah mengabdikan diri kepada negara, harus kita tahu ya Pak ya. Iya, makanya kalau yang untuk generasi pembebas yang angkatan, kita punya ikatan keluarga Akademi Militer Jogja. Mungkin yang hidup tinggal 2 orang kali ya sekarang dari 196 itu, atau enggak dari 350 karena 2 angkatan kan. Itu saya jadi pembinanya, itu saya sebut, saya sampaikan gitu. Pada nggak tahu kok, bapak kamu dulu ngapain sih, nggak tahu Mas. Iya. Jadi banyak yang sudah diceritakan. Mungkin ini Pak Indro ada pertanyaan terakhir nih, ya kan? Mungkin Profesor bisa memberikan pesan kepada seluruh generasi muda, terkhusus mungkin anak kolong. Bagaimana nih seharusnya nih yang menyaksikan podcast ini, pesan-pesannya? Mungkin yang pertama ya, anak kolong tuh harus bangga dengan pengabdian orang tuanya. Karena apa? Adanya republik ini yang menjaga itu adalah TNI dan Polri yang jaga. Pertahanannya TNI. Mungkin lihat bapaknya pagi apel, sore apel latihan, tapi entar dulu. Tanpa ada pertahanan dan keamanan, bangunan nggak bisa berjalan. Jadi pertama itu dulu diresapi. Yang kedua, bisa mengabdi seperti orang tuanya, tapi lapangan pengabdian itu luas sekali. Ya. Jangan karena wah bapak saya ini tentara, wah bapak saya mungkin nggak bisa mau nyekolahkan anak saya ke sarjana segala macam. Sekarang ada pemikiran begitu. Enggak. Kamu kesempatan, tadi saya bilang rasanya nggak korupsi loh kalau seorang anak perwira, anak tentara yang orang tuanya di Akmil Magelang itu ikut baca di perpustakaan, ikut latihan berenang di Pisangan gitu. Masa sih nggak salah itu? Ya nggak salah dong. Ya makanya manfaatkan itu gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang saya ingin sampaikan. Ini kesempatan lah kepada generasi anak-anak kolong kita gitu. Termasuk generasi muda Indonesia seluruhnya ya. Iya, antara lain gitu ya. Oh Pak, apa itu nggak ada anggaran Pak? Wah beasiswa banyak banget kok. Tahukah Anda, kebetulan saya di komite review lembaga pengelolaan dana pendidikan itu, beasiswa dana abadinya sekarang ini udah 160 triliun kok. Yang nanti bunganya dipakai untuk beasiswa. Jadi nggak masalah gitu. Mari silakan lah. Dulu orang
orang tua kita kan berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih sekali Profesor. Semua pesan yang sudah diberikan kepada kita, termasuk cerita-cerita semuanya heroik, termasuk inspiratif yang sudah diberikan kepada kita. Saya pribadi mengucapkan terima kasih juga Prof. Ini juga karena termasuk pesan bagi diri saya pribadi. Tentunya juga untuk seluruh pemirsa bisa jadikan pengetahuan dan pembelajaran yang berharga dalam podcast kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Profesor sudah hadir di podcast Kavaleri kami, dan jangan bosan apabila kita panggil. Oke. Dan tak lupa kami juga berterima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan podcast episode Anak Kolong. Dan jangan lupa untuk mengikuti podcast ini di platform favorit Anda agar tidak ketinggalan di episode berikutnya. Oke. Sekian. Terima kasih Profesor. Sampai jumpa. Tetap semangat dan salam Kavaleri. Boom.